Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Insya Allah sehat-sehat semua ya nak ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat belajar kembali. Sudah siap belum? Yuk siapin buku sama pensilnya. Alhamdulillah sudah siap semua. Nah, sebelum belajar kita biasakan dulu baca doa ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Nah, ini adalah doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu serta berilah aku kemampuan untuk memahaminya, serta jadikanlah aku termasuk golongan dari hamba-Mu yang soleh. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang diberikan oleh Allah ya. Oke, perilaku terpuji. Nah, apa sih perilaku terpuji itu? Perilaku terpuji adalah sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Perilaku yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, sikap kita, ucapan kita, dan perbuatan kita harus yang baik, entah itu kepada orang tua, kepada teman, atau kepada tetangga, kepada siapapun harus baik ya, harus terpuji ya. Oke, lanjut. Orang yang berperilaku terpuji akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi sesama manusia. Setiap orang harus berperilaku terpuji agar bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, insya Allah dengan kita mempunyai perilaku terpuji, kita akan disayangi Allah ya. Tidak hanya Allah saja, tetangga kita, saudara kita, orang tua kita juga sayang sama kita ya. Selain itu kita juga di dunianya hidup bahagia, di dunia dan di akhirat. Nah, contoh-contoh perilaku terpuji apa saja ya? Contohnya kita lihat yuk. Nah, yang pertama jujur, yang kedua disiplin, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat peduli, yang kelima santun, yang keenam percaya diri. Oke, lanjut ya. Jujur. Apa sih jujur itu? Jujur adalah berkata benar atau tidak bohong ya. Nah, itu. Jujur merupakan akhlak terpuji. Jujur adalah sifat yang para nabi contohkan ya. Kalau misalkan memang kita tidak mengerjakan PR, berarti kita harus jujur ya, tidak boleh bohong. Bu, maaf Bu, aku belum mengerjakan PR karena aku lupa ya, tidak boleh bohong. Oke, lanjut. Nah, hadis jujur. In tasduqillaha yasduqka. Artinya, jika engkau jujur kepada Allah, niscaya Allah akan jujur kepadamu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, manfaat jujur apa saja? 1. Orang jujur akan selamat di dunia dan di akhirat ya, seperti tadi sudah Ibu jelaskan. Yang kedua, orang jujur selalu dipercaya ya, semuanya pasti akan percaya insya Allah. Yang ketiga, orang jujur punya banyak teman. Yang keempat, orang jujur disayangi Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, sekarang disiplin.
Apa sih disiplin itu? Disiplin adalah bentuk taat pada peraturan atau tepat waktu. Sebagai umat Islam kita harus mempunyai sikap disiplin. Contohnya di sekolah ada peraturan? Ada ya, kita harus taat pada peraturan, harus disiplin. Di rumah ada peraturan? Ada. Kalau kita pergi ke mall ada peraturannya? Ada. Atau misalkan kita naik kendaraan ada peraturannya? Ada. Nah, berarti disiplin kita harus apa? Harus taat pada peraturan. Nah, contohnya itu misalkan naik kendaraan harus menggunakan helm, ya. Terus lampunya harus menyala, tidak boleh melanggar lampu merah. Contohnya seperti itu. Nah, contohnya ada lagi nih. Di agama Islam dicontohkan harus disiplin, yaitu misalkan sholat zuhur waktunya jam berapa? Jam 12. Tandanya apa? Azan. Berarti kalau azan sudah dikumandangkan kita harus siap-siap apa? Harus siap-siap mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Itu salah satu contoh disiplin. Yang kedua yaitu tidurnya tidak larut malam ya, misalkan mau tidur boboknya jam 11 malam ya, harus disiplin jam 8 sudah harus tidur supaya sekolahnya tidak kesiangan. Nah, yang ketiga ketika berangkat ke sekolah sebelum pandemi nih harus apa? Harus menggunakan seragam. Boleh nggak kalau misalkan ke sekolah pakai baju tidur? Tidak boleh karena tidak mentaati peraturan, tidak disiplin ya. Nah, manfaat disiplin yaitu yang pertama menghargai waktu, kita jadi belajar ya menghargai waktu. Yang kedua menumbuhkan ketertiban, kita jadi tertib, tidak bermalas-malasan. Yang ketiga, rasa tanggung jawab kita. Kalau kita sudah disiplin, insya Allah kita sudah mempunyai rasa tanggung jawab. Nah, sekarang tanggung jawab ada hubungannya nih. Tanggung jawab adalah melaksanakan kewajiban kita. Contohnya kalau misalkan kita tidak sengaja menumpahkan air di lantai, maka kita harus bertanggung jawab, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengepel supaya tidak menyelakai orang lain. Nah, yang kedua, jika misalkan bu gurunya memberikan tugas PR, pekerjaan rumah, nah tanggung jawabnya apa sebagai murid? Harus apa? Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, itu bentuk tanggung jawab. Nah, manfaat tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu manfaatnya yang pertama disayangi banyak orang. Ya, sama ya seperti jujur dan disiplin. Yang kedua, akan lebih hati-hati, tidak ceroboh ya, harus lebih teliti. Yang ketiga, sikap berani mengakui kesalahan. Nah, hebat seperti itu ya. Nah, sebagai umat muslim harus mempunyai perilaku disiplin seperti jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Karena dengan kita menanamkan perilaku yang baik, insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Alhamdulillah sudah selesai pelajaran kita hari ini ya. Semangat semua ya. Ibu menginginkan kalian mempunyai sikap perilaku yang baik ya. Bu Guru cukupkan dulu untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.